Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar Bobot? Baik. Baik ya. Kenapa hujan? Ya, pertama-tama terima kasih dulu nih, saya diberikan kesempatan untuk berbagi di Bogor ya. Jadinya tadi pas datang pakai mobil ya, lihat jam berapa ya? Jam 8:30 ya. Jam 8:30 tuh lagi pada ngantri registrasi ya, jadi ya ngantri itu aduh, serasa jadi Chris Martin tuh. Banyak nih yang lagi ngantri ya. Jadinya seneng banget nih bisa gabung di sini untuk berbagi dengan kalian. Nah, tapi kayaknya masih banyak yang belum kenal saya ya, soalnya saya tidak terkenal dengan speaker yang lain nih. Jadi saya pengen kenalan dulu ya, karena kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Kalau kenal belum tentu sayang ya. Tidak kenal dia belum tentu sayang. Nah ini, nama saya Riko Darmawan Handoyo. Dulu saya kuliah di Parahyangan, Unpar, Bandung ya. Terus S2-nya saya di ITB. Terus setelah lulus saya jadi dosen sampai sekarang di Universitas Marnata. Sempat jadi pengarang buku spektakuler ya, yang legendaris ini dua nih. Ya. Udah lama waktu itu 2010 sampai 2011 lah. Nanti kalau kalian dapat bukunya ya silakan dinikmati aja komik-komiknya ya, sama konsep-konsepnya. Kalau ngeliatin ID-nya mungkin udah beda ya sama yang ID sekarang, tapi konsepnya pasti masih bisa dipakai. Terus udah gitu saya juga buat YouTube sejak 2019. Tujuannya untuk berbagi sih sebenarnya, berbagi dengan teman-teman yang pengen kuliah tapi mungkin tidak seberuntung yang sekarang bisa kuliah gitu ya. Terus juga pengen ikutan bootcamp juga mungkin dananya terbatas, jadi nggak bisa ikutan, sehingga saya sediakan yang gratis. Jadi kalau kalian pelajari ini mungkin beda ya, ketika belajar YouTube saya lebih capek gitu ya, lebih pusing karena pelajarannya konsep, bukan yang tinggal step jadi gitu ya langsung ya. Oh itu bikin apa enggak ya, tapi diajak mikir ya, kayak ikutan kuliah lagi berapa SKS. Jadinya emang tujuannya itu seperti itu. Terus saya juga memberikan beberapa pelatihan di instansi. Kalau misalnya ada yang butuh untuk training, saya juga kasih pelatihan. Terus hobinya saya itu traveling ya, sama seperti kalian ya, senang jalan-jalan. Jadi saya diajak ke Bogor tuh senang ya, karena jalan-jalan. Makan ya, senang juga makan di sini ya. Ada toge goreng juga lucu ya. Ada mie dikasih toge, namanya toge goreng tapi kayaknya nggak digoreng ya, dikasih kuah kuah tauco ya. Ya itu enak juga. Ya terus bir peletok itu ngomongnya bir tapi ternyata bukan bir ya. Itu jamu ya kayaknya. Terus udah gitu nonton movie juga ya, jadi senang juga nonton. Main sebenarnya senang juga, cuman waktunya agak terbatas, jadinya lebih sering nonton. Apalagi kalau main ya paling mainnya yang cepet-cepet ya, kayak League of Legends ya, kayak gitu-gitu ya. Cuma biasanya kalau lagi stres terus main kalah tambah stres malah. Jadi biasanya saya nonton gitu. Kalau nonton kan udah enak ya tinggal nonton, kalau main stres kalah jadi kesal ya. Terus hobi lainnya itu ya pokoknya segala sesuatu yang habisin uang tuh seneng ya, sama seperti kalian lah ya, saya hambur-hambur uang ya. Nah coding ini saya coret ya, karena saya nggak hobi coding sebenarnya ya. Saya coding itu tuntutan untuk mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian ya. Jadinya saya nggak hobi coding, karena coding itu ya emang pusing ya, dari dulu juga saya juga pusing kalau suruh coding. Sekarang juga kalau belajar coding juga pusing. Jadi kalau kalian yang sekarang pusing coding ya sama lah ya, saya juga ngerasain gitu. Nah ini kalau yang pengen belajar dari YouTube saya bisa diikuti ya, youtube.com/Riko Darmawan. Terus ini ada beberapa link juga untuk sosial media. Ada ini FB saya, terus ada IG ya, terus ada LinkedIn, terus itu ada komunitas Flutter ya, grup Facebook. Ini suka bingung ya, ada Flutter Indonesia sama komunitas Flutter Indonesia. Yang milik saya itu yang komunitas Flutter Indonesia. Yang Flutter Indonesia itu saya cuma jadi admin doang ya, tapi bukan punya saya. Jadi saya nggak terlalu bisa bebas kalau mau ngadain kerjasama atau apa. Jadi saya banyaknya di komunitas Flutter Indonesia.
Terus kalau pengen lihat pengalaman atau yang lain-lainnya bisa melihat di ericodarmawan.com. Ini website, tapi saya bikin pakai Flutter. Jadinya untuk showcase juga lah ya, kalau kalian pengen tahu website pakai Flutter kayak gimana ya, ini saya sekalian bikin, sekalian saya cobain Flutter webnya. Terus udah gitu saya juga ada kelas online di Udemy s.id/fix.id. Tapi itu untuk intermediate ya, jadinya kalau mau ikutan tetap harus belajar konsep-konsep dasarnya semuanya di YouTube. Nah, kita sekarang masuk ke materi. Nah, kalian setiap pemilik proyek itu kan pasti pengen proyeknya itu dipakai dalam jangka waktu yang panjang ya. Nggak mungkin capek-capek bikin sebulan beres gitu, udah nggak ada yang pakai lagi kan, pasti nggak mau, pengennya dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Terus udah gitu, owner juga pengennya kalau bikin aplikasi pasti cepet dong, masih deadline pasti secepat mungkin, pengennya juga cepet. Nah kamu, tapi yang diinginkan owner project juga itu pasti production cost-nya ya, biayanya juga rendah ya, pengennya kayak gitu. Pokoknya itu kan hukum bisnis ya, untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya ya, jadinya pengennya production cost-nya juga tetap low, nggak mau pengen bisa bengkak. Tapi kenyataannya itu kan user, kebutuhan user pasti terus berubah, terus teknologi juga terus berubah. Supaya aplikasi kita itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, berarti kan aplikasi kita harus terus diupdate ya, di maintenance, diupdate seperti itu. Nah, terus kalau misal aplikasi kita makin besar, ini juga nggak mungkin kita yang handle sendiri, pasti nanti ada tim ya, mungkin bisa berdua, bertiga. Oleh karena itu kita harus mulai belajar untuk membuat aplikasi kita ini, proyek kita ini bisa mendukung yang namanya teamwork ya. Jadinya jangan egois ya, yang penting saya ngerti gitu. Tapi harus mulai belajar lah, membiasakan diri bahwa aplikasi ini nanti bisa dikerjakan bareng-bareng sama orang lain seperti itu. Nah terus proyek kita juga kita harus pikirkan bagaimana membuat strukturnya itu supaya mudah untuk develop, mudah untuk dikembangkan dan juga mudah untuk dipelihara. Kenapa? Karena ya tadi kita pengennya kan bisa jangka panjang. Karena kalau kita nggak biasain, nanti tuh bisa-bisa ketika udah makin besar, biaya maintenance atau biaya menambahkan fitur ya, maksudnya mengekspand itu bisa jadi lebih gede dibanding bikin dari awal gitu. Karena pusing banget ya, kalian pasti pernah ngalamin ya. Kalau temen ngasih project gitu ya, kalian pasti pernah mengalami di mana kayaknya lebih cepat saya bikin sendiri dari awal gitu ya, dibanding saya harus bacain codingannya, atau ini ada error gitu, nyariin errornya kayaknya lebih cepat saya bikin lagi dari awal dibanding saya nyariin errornya. Nah seperti itu, jadinya bisa-bisa nanti kalau nggak dibiasain, yaitu tadi production bukan production cost, biaya untuk maintenance sama untuk mengekspannya itu malah jadi lebih besar gitu ya. Nah itulah sebabnya kita perlu yang namanya separation of concern. Nah ini sebelum ke separation of concern ya, biasanya ada orang-orang yang berpikir bahwa kita coding dalam satu bukan satu file, tapi UI sama bisnis prosesnya sama codingan untuk koneksi ke datanya itu digabung tuh bagus gitu, karena cepet kan, kita cuma coding langsung di on click-nya atau on tab-nya kita coding di situ ya, cepet beresnya. Dengan pemikiran yang penting cepet beres, aplikasinya jalan, langsung dapat uang proyeknya, ya kan, kayak gitu. Nah masalahnya nanti kalau kita disewa untuk benerin ya itu kita jadi pusing juga gitu ya, karena ya tadi bisa acak-acakan ya, karena yang aplikasi yang digabung seperti itu tuh bakalan susah untuk di-develop berbagai, maksudnya lebih dari satu developer. Nanti ketika kalian kerjasama jadi susah, karena semuanya gabung jadi satu, nggak mungkin kan satu file diakses rame-rame gitu ya, ngoding bagian atas, saya ngoding bagian bawah, nggak mungkin kayak gitu. Jadinya pasti kalau digabung itu bakalan sulit untuk dikerjakan bareng-bareng. Terus setiap komponen di dalam sistem itu bisa jadi saling terkait, dan akhirnya itu akan mengakibatkan ketika kalian mengupdate sebuah kode di satu bagian,
itu tuh bisa mempengaruhi kode program di bagian yang lain karena ini saling terkait ya, si kode program akan digabung jadi satu. Terus udah gitu jadi susah untuk dites. Kalau misalnya susah dites, nanti kalian ketemu bug, ini juga jadi bingung gitu. Karena kode program yang penting-pentingnya ini nggak pernah dites. Jadi ketika ketemu bug, kita nyarinya itu susah karena semuanya itu berpotensi jadi penyebabnya. Karena kan nggak ada yang dites ya. Ininya bisa jadi potensi, yang ini juga bisa jadi potensi. Nah ini kesulitannya kalau misalnya kita gabungkan UI-nya sama datanya sama proses bisnisnya. Nah ini adalah salah satu contoh yang tadi ya. Jadi saya gabung nih, di on-press-nya langsung saya pasang codingan untuk login ya, ini pakai Supabase. Nah ini susahnya apa? Susahnya yaitu tadi, kalau mau dibagi pekerjaannya untuk kerjasama sama teman, susah karena semuanya codingan jadi satu. Terus untuk ngetes si loginnya ini, saya harus bikin UI-nya dulu, bener nggak? Karena kan nempel di sini, berarti harus bikin UI-nya dulu. Kalau nggak jalan loginnya, jadi bingung nih. Yang salah tuh codingan loginnya, atau di UI-nya tuh ada yang salah nih untuk navigasinya. Sebenarnya udah login, cuma belum pindah ke main page-nya atau kemananya. Jadi nggak jelas gitu mana yang menyebabkan jadi nggak benernya. Terus kalau misalnya ada perubahan di database related, contohnya sintaks Supabase-nya ganti gitu, ya kalian harus ganti kan ini ya, di on-press-nya ini ya, on-press-nya harus diganti. Ini kan pas kebetulan login kan cuma satu yang dipakai di depan. Tapi kalau misalnya kalian ada codingan untuk ambil data apa gitu misalnya ya, terus sintaksnya ganti, berarti kan kalian harus nyariin di setiap UI yang ambil data tersebut ya diganti semua, benar nggak? Nah kalau nanti ada yang kelewat, ya jadi ngaco, nanti ada yang bisa dapat, ada yang enggak. Ya itu juga bakalan bikin susah. Dan ketika kita mengganti, nggak sengaja kita nyenggol codingan yang udah bener ya, kedelet lah apaan, akhirnya nggak jalan juga. Ya jadinya itu bakalan ngerepotin kita ke depannya. Yang perlu diingatkan itu banyaknya duplikasi kode itu bakalan menyebabkan resiko adanya bug yang baru. Jadi kita kalau bisa ya sesedikit mungkin ada yang namanya duplikasi kode ya. Jadi kita kodenya jangan banyak-banyak. Ya, makin banyak coding itu makin banyak salah. Ya, dulu kan suka ada yang ini ya, panjang-panjang kode program. Wah saya jago nih udah coding itu sampai 1000 baris gitu ya. Justru makin banyak tuh makin gawat ya, makin resiko salahnya jadi makin gede ya. Kalau bisa cuma sebaris, mendingan sebaris gitu ya. Terus ini contoh yang kedua nih, yang contoh kedua masih lebih penting nih, si codingan mana? Nah ya ini, ya codingan yang codingan yang tadinya ada di on-press itu saya pindah ini codingan loginnya. Saya buat satu buah kelas baru namanya Supabase Authentication. Jadi codingan loginnya ada di sana. Jadi si on-press itu tinggal manggil kelas yang tadi ya yang sudah saya buat, Supabase Authentication titik login kayak gitu. Jadi udah dipisah, masih lebih mending lah. Tapi kekurangan dari sini adalah kita perlu menunggu codingan yang database tadi baru bisa coding yang UI-nya. Karena kan yang UI-nya butuh ini kan, butuh Supabase Authentication ini ya. Jadi kita harus bikin itu dulu baru bikin UI-nya. Jadi kalau kita kerja sama-sama teman, ya ini nggak efisien, temennya jadi nunggu. Temennya nggak bisa coding UI-nya karena ya kitanya belum bikin gitu ya, yang untuk si codingan database-nya. Bisa aja sih kita bikin mock-nya ya, jadi bohong-bohongannya lah. Untuk sementara kita bikin bohong-bohongannya dulu untuk si UI-nya. Bisa, tapi itu tidak menjamin bahwa nanti teman kita juga sepakat nih sama kita meskipun udah janjian ya. Nama metodenya ini bisa aja dia lupa. Akhirnya ketika kita pasang codingan dia error lagi, jadi kita harus nyesuaiin lagi gitu. Jadi kerjanya makin panjang. Terus perubahan di dalam database itu juga bisa mempengaruhi UI code kita ya, kode program yang terkait UI-nya. Contohnya, temannya pas lagi ngoding nih, namanya login, jelek, misalnya saya ganti jadi sign in gitu, atau jelek gitu ya, mau pakai bahasa Sunda asup gitu ya, jadi biar bobor banget gitu ya, jadinya bukan login ya, jadi asup. Nah ini repot kan ya, tiba-tiba kok codingan UI saya jadi salah ya, titik login kok jadi di kriwal merah, begitu dicari nggak ada titik loginnya ya.
cari ya, ternyata jadi link asup. Ya kalau dia sama-sama orang Bogor, ternyata orang Bogor bingung kan nyarinya loginnya kemana ini. Ya itu gara-gara temennya terlalu kreatif yang di sana. Dan jadinya kita juga ikut-ikutan kena ya. Jadi mengubah kode, nah ini yang perlu diingat, mengubah kode yang udah benar itu tuh bisa menyebabkan bugs yang baru. Jadi kita jangan sampai harus ya gara-gara temennya ubah, terus codingan kita juga harus berubah padahal itu udah benar. Nanti pas kita ubah-ubah ternyata nyenggol lagi codingan yang lain kan repot ya. Jadinya seperti itu. Nah itu sebabnya kenapa kita butuh separation of concern. Separation of concern itu apa sih? Itu tuh adalah kegiatan memisahkan kode program kita atau sistem komponen sistem kita berdasarkan tujuan dan kemungkinan berubahnya. Jadi kita harus pisahin nih antar fungsinya ya. Jadi ini kode program untuk apa, untuk UI, yang ini untuk akses database. Nah ini dipisahin. Terus kita juga bisa pisahkan antara komponen yang sering berubah sama yang jarang berubah. Contohnya proses bisnis itu kan jarang berubah ya. Kayak ibaratnya kalau masak Indomie gitu, langkah-langkahnya kan gitu-gitu aja. Panasin air gitu kan, masukkan mie, itu langkah pasti sama-sama. Cuman kalau yang teknisnya, misalnya cara manasin airnya, itu kan bisa berubah. Misalnya saya pakai kompor listrik kan caranya beda sama yang pakai kompor gas ya, itu beda. Itu cara teknisnya bisa sering berubah nih. Tapi kalau langkah-langkahnya kan dari dulu gitu-gitu aja. Nah itu juga bisa dipisahin gitu. Supaya nanti ketika ada perubahan, kompor gas sudah nggak ada, jadi kompor listrik. Waktu kita ubah-ubah ini, jangan sampai ini langkah-langkah yang tadinya udah benar, akhirnya jadi ketukar-tukar gitu. Yang harusnya yang jarang berubah ini kesenggol juga, akhirnya jadi error. Nah jangan sampai seperti itu. Keuntungannya apa nih kalau kita melakukan separation of concern? Ya tadi, setiap sistem komponen bisa dikerjakan dalam satu waktu secara terpisah. Jadi temennya bisa ngerjain yang lain, yang ini juga ngerjain yang mana gitu. Jadinya bisa dipisah, jadi nggak perlu tunggu-tungguan. Terus mengupdate satu buah kode program di satu bagian itu nggak akan mempengaruhi kode program di bagian yang lain karena ini terpisah gitu. Terus mengganti satu buah komponen di dalam sistem juga tidak akan mempengaruhi komponen lain di dalam sistem selama komponen yang diganti itu memiliki fungsi yang sama dan juga memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Gampangnya tuh gini, kita kayak bayangin kita punya komputer, terus saya mau ganti mouse gitu ya, mouse-nya rusak mau diganti. Ya selama mouse-nya sama-sama mouse ya, bukan diganti sama yang lain gitu ya, sama-sama fungsinya untuk klik-klik seperti itu. Terus misalnya connect-nya pakai Bluetooth gitu. Nah yang mouse baru ini juga connect-nya sama-sama pakai Bluetooth, memenuhi syarat gitu ya, Bluetooth-nya juga Bluetooth versi berapa sama itu. Ya pasti jalan-jalan aja meskipun mereknya ganti, bentuk mouse-nya ganti, tapi pasti jalan gitu. Dan komputernya kita nggak perlu diganti atau dioprek-oprek kan. Jadinya tidak mempengaruhi kode program yang bagian lain. Nah di dalam programming itu ada yang namanya cohesion sama coupling. Cohesion itu adalah tingkat ketergantungan elemen atau modul yang yang terkait secara fungsional. Contohnya misalnya sign in sama sign out. Itu kan dua buah proses yang yang saling terkait. Pasti ada sign in, pasti ada sign out. Nah itu ya jadinya itu kohesi ya, cohesion. Jadi kalau ada sebuah proses yang saling terkait secara fungsional itu sebaiknya digabung jadi satu. Jadi disebutnya high cohesion. Ya kalau coupling itu tuh tingkat ketergantungan antar modul. Ya jadinya kalau modulnya modul yang tidak ada kaitan nggak ada kaitan secara fungsional ya. Jadi misalnya tadi sign in sama ambil data produk. Nah ini kan sesuatu yang tidak terkait. Nah ini sebaiknya terpisah. Coupling itu hubungan antara modul yang ini, yang tadi yang sign in ini sama yang si ambil data produk ini kan tidak ada kaitannya. Nah itu hubungannya ini disebutnya coupling. Nah ini jangan sampai couplingnya tinggi gitu. Jadinya low coupling. Yang bagus itu seperti itu. Jadi cohesionnya tinggi, couplingnya rendah. Nah sekarang gimana kita caranya melakukan separation of concern? Yang pertama kita kelompokkan terlebih dahulu komponen-komponen yang
function related, jadi yang terkait secara fungsional tadi, ya menjadi satu group atau satu layer atau jadi satu kelas atau satu modul, yaitu pokoknya kita gabungin. Setelah itu yang kedua kita pisahkan layer tersebut atau grup tersebut dengan menggunakan abstraction atau kontrak secara dengan abstraction atau kontrak di antara mereka sebagai referensi atau sebagai perjanjian. Ya, terus udah gitu setiap layer itu harus bergantungnya sama si kontraknya nih. Ya, jadi jangan bergantung sama komponen yang lain gitu. Jadi dua-dua komponen ini yang tadinya saling terkait, sekarang dua-duanya bergantung sama si kontrak tadi. Ini ada satu contoh yang separation of concern yang paling simple ya, yaitu kita pisahkan antara UI sama kode ya tadi proses bisnis dan data related code-nya ya. Jadi kita pisahin antara UI sama ininya. Ini yang paling gampang ya, ini udah paling simple, cuma pisahin UI sama codingan belakang. Nah, ini kan yang contoh kedua tadi, yang tadi kita bikin kelas supervised authentication ya, kita buat kelas sendiri, itu kan tadi UI-nya itu tergantung sama si datanya ya. Kita harus nunggu datanya beres dulu, kelas supervised authentication ya, baru saya bisa bikin UI-nya. Jadi tanda panah ketergantungannya kayak gini nih ya, ke atas. Nah, sekarang kita pasang abstraction ya, kontrak di tengah. Jadi sekarang si UI layer itu bergantungnya sama perjanjiannya ya, si abstractionnya ini. Dan si data layer ini yang tadinya yang supervised authentication ini juga depend sama si abstraction atau perjanjiannya ini. Jadi kalau kalian lihat ini tanda panahnya berubah ya, tadinya ke atas sekarang ada ke atas, terus yang ini turun ke bawah ya. Nah, ini yang maksudnya yang dimaksud dengan dependensi inversion tuh ini, di invert ya, dependensinya yang tadinya ke atas ini jadi ke bawah nih ya, di invert, jadi arahnya ke bawah, jadinya ini putus nih ketergantungannya. Jadi si UI udah nggak tergantung lagi sama data layer. Paling gampang ilustrasinya tuh kayak gini, supaya bos nggak kenal sama bawahannya, itu bisa aja gitu ya, benar-benar terkait ya, yaitu bikin lowongan kerja ya. Jadi si bos itu udah nggak perlu pusing lagi, misalnya saya mau bikin iklan gitu ya, mau marketing si bosnya, saya nggak perlu pusing lagi kenal sama orang bawahannya siapa yang bisa bikin iklan, nggak perlu pusing lagi, pokoknya saya tahu saya punya pegawai ya sesuai dengan perjanjian ya, yang memenuhi locker tadi, dia bisa mengiklankan produk saya gitu ya. Saya tinggal panggil ya, telepon, tolong diiklanin ya ke bagian yang kebagian yang marketing gitu. Nggak kenal sebenarnya, tapi saya tahu di sana ada orang marketing gitu. Nah, si orang marketingnya juga sama, dia mau ikut kerja di situ ya, dia harus memenuhi lowongan kerja tadi, perjanjian tadi ya. Dia nggak perlu tahu bosnya siapa, pokoknya nanti begitu ada orderan dari telepon, oh disuruh bikin iklan ya, tinggal bikin iklan. Nangkap ya, jadinya bawahan sama atasan nggak saling kenal juga nggak masalah, dan kalau mau diganti pun gampang gitu ya, tinggal diganti-ganti aja selama memenuhi locker ini ya bisa gitu. Orangnya bukan si A ganti si B ya bisa. Nah, supaya lebih jelas kasih contoh ya, ini waktunya dikit lagi ya. 7 menit lagi. Nah, saya tunjukin ini dulu ya. Nah, saya tunjukin ini dulu deh ya. Oh, yang jeleknya dulu ya, jelek dulu ya, yang jelek mana ya. Nah, yang ini kelihatan ya sih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, itu yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini tuh yang tadi saya udah pisahin nih ya codingannya ya, saya udah bikin supervised authentication-nya, terus di login itu tinggal saya pakai begini nih. Nah, saya tinggal pakai di sini nih ya, tinggal supervised authentication. Nah, ini gabung, ini tuh ya sulitnya kalau misalnya ini dibaginya susah ya, kalau mau dibaginya tuh bakalan susah.
bagi apa? Bagi pekerjaannya susah, terus susah dites, ya. Bukan ini, yang versi 2 ya. Jadi harus tunggu-tungguan, tadi harus tunggu-tungguan sama sama yang bagian datanya. Terus udah gitu mengubah data related code-nya itu bisa menyebabkan UI related code yang tadi ya, yang di sini. Kalau misalnya saya ganti di sini namanya bukan login, ya, diganti jadi asup gitu ya, tadi kan. Ya. Ini kan langsung error nih. Tuh kan si loginnya kan jadi error kan. Sininya tuh gara-gara diganti gitu. Ya, terus mengubah data source jadi susah. Misalnya saya mau ganti, saya nggak mau pakai Supabase lagi, saya mau ganti jadi mock database nih misalnya. Nah ini bakalan susah, karena saya harus ubah satu-satu, saya cari di sini nih. Ya misalnya saya ganti di sininya mock to do repository gitu ya. Ini burung ya. Nah, misalnya seperti ini ya, saya login dulu ya. Nah, misalnya ini login. Oh, berhasil nih masuk ya. Terus misalnya saya tambahin ya ASD gitu ya. Terus saya add. Loh, kok nggak ada gitu. Bingung kan? Kok nggak ada? Terus kalian lihat di sini. Di mana di sini ya? Loh, di sini ada nih. Di mana? Di Supabase-nya nih, masuk ya ASD gitu. Terus kok di sini nggak ada gitu. Nah ini kan jadi bingung nantinya kalau misalnya kayak gini. Ya padahal di logout jalan, di ini jalan. Oh ternyata kaliannya nggak sinkron gitu. Di sini kalian ngambilnya dari mock to do, tapi yang lain-lainnya ngambil dari Supabase gitu. Ya gara-gara ada yang lewat, karena harus satu-satu kan. Nah sekarang saya langsung kasih lihat yang ini aja ya, yang udah jadinya ya. Soalnya yang udah jadinya itu seperti ini. Atau yang pakai ini deh, yang pakai reverse code ya, biar langsung cepat ya. Nah ini. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian itu tuh ini nih. Kalian buat yang namanya interface. Jadi interface itu kan fungsinya untuk membuat jadi perjanjian ya, untuk yang dipenuhi oleh orang yang mengimplementasi kelas yang mengimplement interface tersebut. Nah ini kita buat dulu, namanya harus login, harus register, harus ada on user change-nya, harus ada logout. Jadi nanti yang bikin Supabase atau yang bikin yang lain itu harus bikin ini. Ya, bikin memenuhi kontrak ini. Akhirnya nanti yang UI itu dia cuma pakai authentication ya, yang class authentication yang digunakan, yang kita pakai nih Supabase authentication. Jadi kalau mau ganti jadi mock authentication itu ganti aja gitu. Nanti semua codingan UI kita juga berubah. Ya. Jadi tujuannya seperti itu, dan ini nggak perlu tunggu-tungguan. Contohnya kalau misalnya saya ini belum jadi, ini saya komen ya, ini codingan yang di ini tuh nggak akan error ya di login tuh. Nah di login nggak error sama sekali gitu, karena nggak ada kaitannya. Kalau di ini kan provider ya kan, ini belum ada ya. Jika kita kasih yang bohongannya juga bisa aja mau authentication-nya, dan nggak perlu diimplement, isinya masih kosong-kosong nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa ngoding UI-nya gitu. Nah, jadinya benar-benar bisa terpisah. Oke ya, jadi seperti itu. Bentar.
Oke, nanti kalian bisa lihat sendiri nih showcase-nya di list 1, list 2, list 3. Nanti saya kasih kode programnya juga ya, supaya kalau kalian mau lihat. Nah, ini untuk kalian, misalnya kalian pengen slide-nya, ya, kalian butuh slide-nya, dan kode programnya nanti saya taruh di GitHub ya, ini linknya nih, ya, yang sekarang belum ada kode program ya, baru ada slide-nya, nanti saya upload. Nah, ini si QR code-nya. Terus khusus untuk meramaikan DFS Bogor ya, ini ada kode promo untuk kelas online ya 50% ya. Ini DFS Bogor 2023 ya kodenya ya, DFS Bogor 2023. Terus linknya ini s.id /ID gitu. Ini saya ngejelasin tentang separation of concern, terus juga plan arsitektur, kita pakai resource constraint management, juga kita pakai database-nya Firebase, out storage sama Firebase. Ya, berlakunya cuma sampai 29 November, ya, jadi jangan ragu-ragu beli sekarang ya, tinggal di check out aja. Oke, paling gitu ya. Ini link-linknya kalau kalian mau. Oke, seperti itu. Gimana ini, MC? Udah habis, udah dirusuh-rusuh dari tadi. Oh, kata dulu. Udah? Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Tadi rusuh-rusuh ya. Nanti lihat sendiri lah palingannya ya. Saya kasih.